Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Pernah nggak kalian menggunakan pinjaman online lalu saat jatuh tempo tiba-tiba ditawari oleh DC Pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor dulu karena kalian tidak mampu untuk membayar tersebut atau kalian belum ada uang untuk membayar utang tersebut? Saya yakin setiap orang yang menggunakan pinjaman online saat jatuh tempo dan tidak ada uang membayar, pasti ada DC Pinjol yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor atau memundurkan tanggal jatuh tempo. Ada yang memundurkan tanggal jatuh tempo itu 7 hari ke depan atau 14 hari ke depan tergantung kebijakan dari perusahaan pinjolnya. Seperti pengalaman saya dulu ketika menggunakan pinjaman online legal. Saat jatuh tempo saya tidak ada uang untuk membayar. Ada beberapa DC Pinjol yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor dulu selama 7 hari ke depan atau 14 hari ke depan. Dan nilai nominal yang harus dibayarkan untuk membayar biaya perpanjangan tersebut tidak kurang dari 20% dari jumlah hutang kalian. Dan saya akan simulasikan, saya praktekkan kenapa membayar biaya perpanjangan tenor itu bukanlah solusi ketika Anda tidak mampu membayar hutang pinjol. Karena jika hal itu dilakukan akan terus-terusan mengikis dan menghancurkan dan mengurangi dan menghabiskan semua harta benda kalian secara perlahan-lahan jika kalian tidak segera menghentikannya. Oke, taruhlah Anda mempunyai hutang di pinjaman online itu 1 juta rupiah. Taruhlah ini, anggaplah ini uang 1 juta rupiah ya, hasil dari meminjam di pinjaman online. Dan saat jatuh tempo pembayaran di pinjol tersebut, Anda belum ada uang, Anda tidak mampu membayar utang. Lalu ditawari oleh DC Pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor, memundurkan tanggal jatuh tempo entah itu 7 hari ke depan atau 14 hari ke depan. Dan biayanya itu tidak kurang dari 20%. Contohnya dari 1 juta rupiah itu 20%-nya adalah 200.000, oke? Ini adalah Rp200.000 untuk membayar biaya perpanjangan. Sementara setelah kalian melakukan pembayaran biaya perpanjangan Rp200.000 tersebut, utang kalian yang 1 juta tidak berkurang. Tetap utang kalian itu 1 juta rupiah dan kalian hanya membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan, yaitu Rp200.000. Ini Rp200.000. Nanti saat jatuh tempo 7 hari ke depan, kalian kan pasti akan ditagih lagi oleh DC Pinjol. Lalu karena kalian tidak punya uang dan si DC Pinjol tersebut menawari lagi untuk membayar biaya perpanjangan. Karena kalian takut diteror, takut data-data kalian di blacklist, takut skor kredit bermasalah, takut didatangi DC lapangan, takut diproses hukum dan sebagainya, seperti yang selalu diancamkan oleh DC Pinjol. Akhirnya kalian mengikuti kembali saran DC Pinjol untuk membayar biaya perpanjangan sebesar Rp200.000 tadi, lalu dibayarkan lagi. Oke, saat itu kalian merasa lega, merasa tenang, 7 hari ke depan kalian tidak akan ditagih, tidak akan diteror setelah membayar Rp200.000. Lalu selanjutnya 7 hari ke depan kan jatuh tempo lagi tuh. Akhirnya karena tidak mampu bayar, disuruh lagi seperti itu. Kalau misalkan kalian terus-terusan per 1 minggu setor Rp200.000 ke pinjol, sementara hutang kalian tidak berkurang, mau sampai kapan kalian jadi saperah pinjaman online? Mau sampai kapan kalian terus-terusan dimiskinkan oleh pinjaman online? Walaupun nilainya hanya Rp200.000 per 7 hari, kalau 1 bulan itu udah Rp800.000. 1 bulan itu kalian setor uang cuma-cuma sama si pinjol. Sementara hutang kalian tidak berkurang, masih mending kalau 7 hari itu kalian bayar 200.000, 7 hari kemudian bayar 200.000, tapi hutang kalian berkurang, otomatis kan dalam waktu 6 minggu saja hutang kalian sudah lunas. Kalau ini membayar biaya perpanjangan tenor, hanya membayar biaya perpanjangan tenor, memundurkan tanggal jatuh tempo sebesar Rp200.000 per 7 hari. Otomatis kalau terus-terusan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya kalian mengikuti saran DC Pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor sebesar Rp200.000, maka lambat laun harta benda yang kalian miliki akan habis. Sementara hutang kalian tetap tidak berkurang. Kalian mengikuti saran DC Pinjol membayar biaya perpanjangan tersebut hanya demi menjaga nama baik kalian, demi menjaga skor kredit,
karena takut diteror, takut didatangi DC lapangan, takut di blacklist, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya yang belum tentu terjadi. Itu hanya asumsi, itu hanya ketakutan yang timbul dari pikiran kalian sendiri yang belum pernah terjadi atau belum tentu terjadi, sehingga kepanikan luar biasa timbul dan akhirnya mengikuti saran DC pinjol yang pada faktanya di lapangan itu hanya untuk menggerus harta benda kalian. Seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, dalam satu kali transaksi saja si pinjol sudah mendapatkan keuntungan Rp500.000. Kalau 10 kali transaksi udah berapa? 100 kali transaksi udah berapa? Itu dari satu nasabah pinjol. Kalau ada yang meminjam uang 1 juta orang atau 2 juta orang, keuntungan pinjol udah berapa? Makanya sampai saat ini si pinjol tidak bisa dibangkrutkan. Karena masih ada orang yang berusaha untuk membayar utangnya di pinjaman online karena ketakutan tadi. Apalagi sudah diancam akan diproses jalur hukum, akan dikenakan pasal 372 dan sebagainya, akan didatangi DC lapangan dari PT MBA, akan didatangi DC lapangan Martinus, Uranus, Neptunus. Itu banyak kan yang diancamkan oleh DC pinjol seperti itu. Yang akhirnya karena ketakutan sesuatu yang belum tentu terjadi, Anda berhasil diperas habis-habisan oleh pinjaman online. Itulah makanya saya selalu bilang beratus-ratus kali, membayar biaya perpanjangan tenor itu bukanlah solusi ketika kalian tidak mampu bayar utang di pinjaman online. Justru jika hal itu terus-terusan dilakukan, akan menghancurkan harta benda kalian, menghabiskan harta benda kalian secara perlahan-lahan tanpa kalian menyadarinya. Hanya karena sebuah skor kredit agar tetap bagus, takutnya nanti nggak bisa minjol lagi, takut di blacklist, nggak bisa kredit rumah, nggak bisa kredit kendaraan. Coba mindset kalian dirubah mulai sekarang. Kalau kalian menjauhi hal-hal yang seperti itu, apakah kalian akan sengsara? Menurut saya, itu hanya asumsi dan ketakutan kalian sehingga takut tidak bisa meminjam uang riba lagi, bela-belain memiskinkan diri sendiri untuk memperkaya pinjaman online. Bela-belain membayar biaya perpanjangan padahal itu hanya untuk menghancurkan harta benda kalian. Memiskinkan diri kalian perlahan-lahan, nanti setelah kalian sudah mentok, tidak ada uang lagi, tidak punya harta benda lagi untuk dijual, disitulah kalian akan sadar betapa pinjol itu sudah membohongi kalian, sudah memeras kalian, menjadikan kalian itu ATM berjalan, menjadikan kalian itu sebagai sapi perah yang seterusnya akan diperas habis-habisan sampai Anda betul-betul miskin dari orang yang paling miskin. Itulah konsep pinjaman online. Kenapa kalian masih tertutup matanya sampai saat ini, masih mau dibodoh-bodohi oleh pinjol, ditakut-takuti dengan kata-kata yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, ditakut-takuti dengan kata-kata yang dikirim melalui SMS, padahal itu hanya kata-kata yang sengaja menciptakan ketakutan di pikiran kalian, dikendalikan pikiran kalian itu dari jarak jauh, sehingga jika tercapai si pinjol menakut-nakuti kalian dan kalian merasa takut, akhirnya kalian akan berhasil dimiskinkan oleh pinjaman online. Oke ya, mudah-mudahan cukup paham sampai pembahasan kali ini. Jika kalian diminta lagi untuk membayar biaya perpanjangan tenor, jangan pernah dilakukan. Karena itu tidak akan menjadi solusi, utang kalian tidak akan berkurang, kalian hanya setor biaya perpanjangan tenor 7 hari ke depan, dan nanti selanjutnya kalian akan ditagih lagi, akan diteror lagi, akan dianggap sampah lagi oleh DC pinjol, walaupun kalian sudah berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi orang jujur, selalu setia membayar hutang di pinjaman online. Akhirnya kalian tetap akan dianggap sampah, akhirnya kalian akan tetap dicaci maki, dihina-hina, diancam-ancam, akan dipenjara, diproses jalur hukum, akan didatangi DC lapangan beserta RT RW, beserta polisi dan sebagainya. Itu hanyalah kata-kata ancaman untuk menciptakan kepanikan di pikiran kalian. Jadi dari sekarang mudah-mudahan kalian bisa sadar bahwa membayar biaya perpanjangan itu hanya akan memiskinkan harta benda kalian. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tidak lagi ada orang yang membayar biaya perpanjangan tenor, mau itu 7 hari ke depan atau 14 hari ke depan. Karena itu sebenarnya hanya akal-akalan DC pinjol untuk memeras kalian. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini masih dalam kesulitan menghadapi permasalahan dunia ini, menghadapi permasalahan utang piutang, menghadapi permasalahan mencari nafkah,
menghadapi permasalahan rumah tangga dan sebagainya, segala macam permasalahan dunia ini, tempat kembalinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kalian pada Allah, beribadah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak tahajud, perbanyak mendekatkan diri Allah, berpasrah diri sama Allah, berserah diri sama Allah, dan tetap berada di jalan Allah. Insya Allah segala macam solusi, segala macam permasalahan kalian akan diselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.